Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal tes wawasan kebangsaan untuk part ketujuhnya ya, untuk CPNS 2024. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur konstitusi Indonesia, meskipun secara formal bukan bagian dari tubuh hukum yang mengatur ketentuan tentang organisasi negara dan hak-hak warga negara, namun pembukaan ini mengandung nilai-nilai filosofis, tujuan dan semangat dasar dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Makna yang terkandung dalam alinea ke-1 pembukaan UUD 1945 adalah, ini jawabannya adalah A ya teman-teman. Aspirasi untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama menekankan pentingnya kemerdekaan dan penolakan terhadap penjajahan. Kalau yang B sama D itu berkaitan dengan alinea ketiga dan keempat. Kalau C itu berkaitan dengan alinea ketiga. Kalau E itu berkaitan dengan keseluruhan pembukaan, bukan alinea pertama. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini menurut UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia berbentuk republik konstitusional dengan sistem presidensial. Artinya kekuasaan negara berasal dari rakyat melalui pemilihan umum dan dipimpin oleh presiden. Selain itu ada lembaga MPR dan DPR yang mengawasi kerja presiden. Melalui sistem pemerintahan inilah hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah diatur agar dilaksanakan dengan seimbang. Di bawah ini yang bukan merupakan kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah, ini C ya teman-teman, sumber hukum tertinggi adalah Pancasila. Meskipun Pancasila adalah dasar negara Indonesia, namun dalam konteks sistem pemerintahan, sumber hukum tertinggi adalah UUD 1945. UUD 1945 menjadi acuan dalam pembentukan undang-undang dan aturan lainnya. Kalau A, presiden wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, ini merupakan salah satu kunci pokok dari sistem presidensial. Kalau yang B, kekuasaan presiden tak terbatas yang menunjukkan adanya pembagian kekuasaan dan pengawasan oleh lembaga legislatif seperti MPR dan DPR. Kalau yang D, Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, artinya segala tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau yang E, sistem pemerintahan di Indonesia berdasar pada konstitusi yaitu UUD 1945 merupakan aturan dasar dalam sistem pemerintahan, sehingga jawaban yang tepat yaitu C ya. Oke, lanjut nomor 3. Salah satu hak manusia adalah hak kodrati, berupa keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk mengatur hak tersebut ke dalam konstitusi sebagaimana pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang memberikan penegasan bahwa negara menjamin kemerdekaan dalam menganut keyakinan dan beribadah sesuai keyakinannya. Dengan demikian, setiap warga negara berhak untuk, ini jawabannya adalah D,
menjalankan ibadah dengan rasa aman dan nyaman karena pada pasal tersebut menjamin bahwa negara memberikan kebebasan untuk setiap warga negara menganut agama dan beribadah sesuai keyakinan dengan rasa aman dan nyaman tanpa adanya tekanan atau gangguan dari pihak lain. Kalau opsi A itu salah karena mendirikan tempat ibadah dimanapun tidak diatur secara absolut. Ada regulasi yang harus diikuti. Kalau yang B itu salah karena ateisme tidak diakui sebagai agama di Indonesia sehingga tidak dilindungi oleh pasal ini. Kalau yang C juga salah karena meskipun toleransi penting, mengikuti ibadah agama lain bukan merupakan kewajiban atau hak yang dijamin. Kalau yang E itu juga salah karena memaksa orang lain untuk mengikuti agama tertentu bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Oke, lanjut nomor 4. Rahmat mengikuti seminar kewarganegaraan yang berisi tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Rahmat, seminar tersebut sangat penting karena bisa menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Hal yang diikuti oleh Rahmat di atas merupakan wujud dari tindakan. Ini jawabannya adalah A ya, nasionalisme. Mengikuti seminar tentang pentingnya Pancasila dan menganggapnya sebagai upaya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara menunjukkan bahwa Rahmat memiliki rasa kebanggaan dan loyalitas terhadap Indonesia. Ini adalah manifestasi dari nasionalisme yang melibatkan perasaan cinta, bangga, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Kalau opsi B itu salah, karena cinta tanah air adalah bagian dari nasionalisme, tetapi konteks ini lebih luas pada kebanggaan dan loyalitas terhadap bangsa. Kalau yang C salah, bela negara biasanya melibatkan tindakan atau kesiapan untuk membela negara secara fisik. Kalau yang D salah, karena patriotisme berkaitan dengan tindakan konkret dalam mendukung menghormati negara. Sedangkan dalam kasus ini Rahmat menunjukkan kebanggaan nasional. Kalau yang E juga salah, karena taat kepada hukum tidak relevan dalam konteks seminar tentang Pancasila. Oke, lanjut nomor 5. Suatu hari Rani bertugas menjadi pemimpin rapat. Dalam rapat tersebut banyak anggota yang memiliki perbedaan pendapat. Hal tersebut membuat rapat berjalan alot. Lebih setiap anggota terkesan menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar. Hal yang harus dilakukan Rani adalah ini dia mengadakan voting untuk menentukan keputusan berdasarkan mufakat. Dalam situasi rapat di mana terjadi perbedaan pendapat yang signifikan, Rani sebagai pemimpin rapat sebaiknya mengadakan voting sebagai cara untuk mencapai mufakat. Voting adalah metode demokratis yang memungkinkan setiap anggota untuk memberikan suara mereka sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keinginan mayoritas sambil tetap menghormati pendapat minoritas. Kalau yang A itu salah karena menunda keputusan bisa memperpanjang ketegangan dan tidak menyelesaikan masalah. Kalau yang B juga salah karena membuat keputusan berdasarkan pendapat yang disukai menunjukkan bias dan tidak adil. Kalau yang C juga salah karena membuat keputusan hanya berdasarkan usulan dari anggota yang dipercaya itu tidak objektif. Kalau yang E itu juga salah karena mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota lain bisa dianggap otoriter dan tidak demokratis. Oke, lanjut nomor 6.
Di sini dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan hukum. Negara hukum ada segala tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan sekedar pada kekuasaan atau kehendak penguasa. Ini memastikan bahwa pemerintah berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum, menjaga hak-hak warga negara dan memastikan keadilan. Kalau yang A itu salah karena pemerintah menjalankan kekuasaan tetapi harus berdasarkan hukum ya. Kalau yang C itu juga salah karena kebutuhan masyarakat memang penting tetapi tindakan negara harus tetap sesuai dengan hukum. Kalau yang D juga salah, kepentingan masyarakat memang harus diperhatikan namun tetap harus dalam koridor hukum yang berlaku. Kalau yang E juga salah karena menuruti keinginan penguasa bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menekankan supremasi hukum, bukan kekuasaan. Lanjut nomor 7. Agar pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, maka harus dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan penduduk. Usaha ini dapat dilakukan melalui, ini jawabannya adalah A ya, program KB. Program KB adalah usaha yang efektif untuk mengatur pertumbuhan penduduk dengan memberikan informasi dan layanan mengenai pengendalian kelahiran. Dengan pengaturan jumlah kelahiran, pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, yang pada gilirannya dapat mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau B itu salah, karena program transmigrasi bertujuan untuk pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah, tetapi tidak langsung mengatur pertumbuhan penduduk. Kalau yang C itu juga salah karena program perbaikan kesejahteraan masyarakat fokus pada meningkatkan kualitas hidup, namun tidak secara langsung mengatur pertumbuhan penduduk. Kalau yang D juga salah karena program pelayanan kesehatan masyarakat memang penting untuk kesehatan, tetapi tidak spesifik untuk mengatur pertumbuhan penduduk. Kalau yang E juga salah karena program penyuluhan keluarga sejahtera mendukung kesejahteraan keluarga tetapi tidak langsung mengatur pertumbuhan penduduk seperti program KB. Oke, lanjut nomor 8. Kalau ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila masuk ke dalam ideologi terbuka karena ini D ya teman-teman, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena ia dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat serta mengakomodasi berbagai pandangan dalam masyarakat. Ideologi terbuka memungkinkan adanya perubahan dan penyesuaian sepanjang tetap berpegang pada prinsip dasar ideologi tersebut. Salah satu ciri dari ideologi terbuka adalah penguasa harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan tidak bersifat totaliter atau mengekang. Kalau A itu salah, karena ideologi terbuka bukanlah ideologi yang dihasilkan oleh pemikiran individu atau kelompok tertentu dengan masyarakat yang berkorban demi ideologi tersebut. Kalau B itu juga salah, karena Pancasila tidak menolak reformasi, justru dapat beradaptasi dengan perubahan.
C juga salah karena tidak sesuai dengan prinsip ideologi terbuka yang tidak memaksakan masyarakat untuk taat pada ideologi elit penguasa. Kalau yang E juga salah karena totaliter bertentangan dengan prinsip ideologi terbuka yang mengakomodasi perubahan dan perbedaan. Oke, lanjut nomor 9. Seorang oknum dewan daerah telah berhasil Seorang oknum dewan daerah telah berhasil dalam praktik-praktik korupsi dan telah membangun jaringan orang-orang yang mendukungnya. Ketua Dewan Daerah terus melakukan tindakan korupsi tanpa rasa takut akan akibat hukum. Dia juga memiliki koneksi politik yang kuat yang membantu melindunginya dari penyelidikan dan tuntutan hukum. Dari contoh di atas, demi tercapainya target penerimaan negara, maka pemerintah fokus pada pencegahan korupsi pada sisi ini B ya, penyelewengan kekuasaan. Kasus yang disebutkan menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang oknum dewan daerah yang melakukan korupsi dan membangun jaringan pendukung untuk melindungi dirinya dari hukum. Dalam konteks ini, pencegahan korupsi yang paling tepat adalah fokus pada penyelewengan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan seringkali menjadi akar masalah korupsi di mana individu dengan kekuasaan politik menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi dan menghindari pertanggungjawaban hukum. Kalau yang A itu salah, eh, pencegahan korupsi dalam birokrasi itu memang penting, tetapi kasus ini lebih spesifik terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan daripada masalah birokrasi umum. Kalau yang C itu juga salah karena fokus pada revenue atau penerimaan negara adalah aspek yang berbeda dan tidak secara langsung menangani masalah korupsi yang didasarkan pada penyalahgunaan kekuasaan. Kalau yang D juga salah karena kebocoran anggaran adalah masalah korupsi yang berhubungan dengan penggunaan dana secara tidak sah. Tetapi inti dari kasus ini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kalau yang E juga salah karena expenditure atau pengeluaran adalah aspek yang perlu dikelola dengan baik. Namun dalam kasus ini penyelewengan kekuasaan adalah isu yang lebih mendasar. Oke, lanjut nomor 10. Oke, di sini kita mencari pokok pikiran paragraf di atas berada pada kalimat ini kecanduan terhadap pornografi dapat menyebabkan kerusakan otak. Otak para pecandu pornografi akan terus-menerus terangsang yang mengakibatkan produksi endorfin dan dopamin secara berlebihan. Kedua zat tersebut dalam keadaan normal dapat bermanfaat bagi orang-orang yang beraktivitas, namun berbeda halnya dengan kasus para pecandu pornografi. Otak mereka akan mengalami rangsangan yang berlebihan yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan otak menjadi mengecil dan akhirnya rusak. Ini kali pokok pikirannya itu adalah yang A ya teman-teman. Dia membahas tentang kecanduan pornografi yang dapat merusak otak ya. Kalimat setelahnya itu yang nomor poin 2, poin 3 dan 4, 5 itu menjelaskan tentang bagaimana kerusakan otak tersebut terhadap yang mengalami kecanduan pornografi ya. Oke, lanjut nomor 11.
Oke, di sini seorang siswa bersama Rani ingin menggelar diskusi terbuka di sekolahnya tentang isu-isu kontroversial, namun pihak sekolah melarangnya karena takut hal tersebut akan menimbulkan konflik di antara siswa. Bagaimana pendekatan yang sesuai dengan prinsip liberalisme dalam kasus ini? Ini jawabannya E ya teman-teman. Jawaban B dan C benar. Yaitu Rani harus tetap menggelar diskusi ini sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan melakukan perlawanan terhadap pembatasan tersebut. Rani harus mencari konsensus dengan pihak sekolah untuk menemukan cara agar diskusi tetap dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan banyak konflik. Prinsip liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu untuk menyuarakan pendapatnya tanpa hambatan. Dalam konteks ini, Rani memiliki hak untuk menggelar diskusi ya, dengan isu-isu kontroversial sebagai bentuk ekspresi kebebasannya. Namun, liberalisme juga mengakui pentingnya mencari solusi yang damai dan saling menguntungkan, terutama jika tindakan tersebut dapat menimbulkan ketegangan di komunitas. Oleh karena itu, mencari kesepakatan dengan pihak sekolah untuk menemukan cara yang aman dan kondusif bagi diskusi adalah langkah yang bijaksana, seperti opsi C. Karena itu jawaban E itu benar ya. Kalau A itu salah, karena meskipun sekolah memiliki otoritas, liberalisme mengutamakan kebebasan berpendapat, sehingga taat tanpa mempertimbangkan hak individu tidak sejalan dengan prinsip ini. Kalau D juga salah, karena menyerah begitu saja tanpa mencoba mencapai solusi atau memperjuangkan hak berpendapat tidak sesuai dengan semangat liberalisme yang menghargai kebebasan dan partisipasi aktif dalam diskusi publik. Oke, lanjut nomor 12. Indonesia menghadapi berbagai ancaman non-militer seperti terorisme, radikalisme, penyalahgunaan narkoba. Bagaimana pendekatan bela negara yang efektif dalam menghadapi ancaman-ancaman ini? Ini jawabannya B ya. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui program-program kesadaran dan pendidikan bela negara. Pendekatan yang paling efektif dalam menghadapi ancaman non-militer seperti yang disebutkan dalam soal adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Program-program kesadaran dan pendidikan bela negara dapat membantu masyarakat memahami bahaya dari ancaman-ancaman tersebut dan membangun ketahanan nasional yang lebih kuat. Dengan meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat, ancaman non-militer dapat dihadapi lebih efektif karena masyarakat akan lebih waspada dan siap untuk bertindak. Kalau yang A itu adalah salah karena mengandalkan sepenuhnya pada aparat keamanan tidak cukup, karena ancaman non-militer juga memerlukan partisipasi masyarakat secara luas untuk pencegahan dan deteksi dini. Kalau yang C juga salah karena mengakibatkan ancaman non-militer sangat berbahaya, karena ancaman ini bisa berdampak serius terhadap stabilitas dan keamanan negara. Kalau yang D juga salah karena meningkatkan kerjasama internasional memang penting, namun pendekatan ini harus dilengkapi dengan upaya di dalam negeri, termasuk melibatkan masyarakat secara umum. Kalau E juga salah karena mengurangi anggaran pendidikan untuk dialihkan ke sektor pertahanan adalah langkah yang tidak tepat, karena pendidikan adalah kunci dalam membangun kesadaran dan pemahaman tentang ancaman non-militer. Oke, lanjut nomor 13. Seorang tokoh terkenal dalam sejarah negara akan dikenal sebagai
karena perjuangannya dalam kemerdekaan negara dari penjajahan. Mereka diangkat sebagai pahlawan nasional dan memiliki monumen yang dihormati di seluruh negeri. Peran tokoh ini dalam perkuat nasionalisme di negara Anda yaitu, ini jawabannya A ya. Tokoh ini adalah simbol nasionalisme yang kuat dan memotivasi generasi muda untuk mencintai negara mereka. Tokoh-tokoh sejarah yang berjuang untuk kemerdekaan negara memainkan peran penting dalam memperkuat nasionalisme. Mereka menjadi simbol semangat cinta tanah air dan perjuangan untuk kebebasan yang dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih mencintai dan menghargai negara mereka dengan menghormati dan mempelajari kontribusi para pahlawan ini. Generasi muda dapat terinspirasi untuk menjaga dan melanjutkan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Kalau opsi B itu salah, karena mengatakan bahwa tokoh ini tidak memiliki peran dalam memperkuat nasionalisme adalah keliru, karena sejarah dan tokoh-tokoh di dalamnya merupakan fondasi dari nasionalisme itu sendiri. Kalau C itu salah, karena menghormati tokoh sejarah sangat relevan dengan nasionalisme, karena membantu mengingatkan masyarakat tentang perjuangan yang dilakukan demi negara, yang merupakan inti dari semangat nasionalisme. Kalau yang D juga salah, karena nasionalisme seringkali dipupuk melalui penghormatan kepada tokoh-tokoh sejarah yang berjuang demi negara. Meskipun nasionalisme bisa ada tanpa bergantung sepenuhnya pada individu, tokoh-tokoh sejarah berkaitan teladan yang nyata. Kalau yang E juga salah, karena nasionalisme bukanlah konsep yang hanya ada dalam sejarah. Ia terus berkembang dan mempengaruhi generasi muda, terutama melalui teladan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pahlawan nasional. Oke, lanjut nomor 14. Kasus jembatan Merah Putih Maluku sempat menjadi masalah beberapa waktu silam antara pemerintah setempat dengan TNI AL. Dibangunnya jembatan tersebut bertujuan untuk memudahkan akses menuju bandara dan pusat kota, akan tetapi menghalangi jalur perlintasan kapal-kapal TNI AL, sehingga menyulitkan bila ada kebutuhan darurat. Akhirnya kasus tersebut bisa ditangani dengan pemerintah setempat membangun dermaga baru bagi TNI AL. Dari kasus tersebut, apa yang bisa dipelajari antara pembangunan infrastruktur masyarakat dengan kepentingan ketahanan dan keamanan negara? Ini jawabannya A ya. Perlunya penataan dan perhitungan ruang wilayah serta pertahanan yang strategis. Kasus jembatan Merah Putih di Maluku mengajarkan bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhitungkan kepentingan strategis termasuk keamanan dan pertahanan negara. Meskipun pembangunan infrastruktur seperti jembatan bertujuan untuk mempermudah akses dan meningkatkan perekonomian, hal tersebut tidak boleh mengorbankan aspek keamanan. Dalam kasus ini, solusi yang tepat diambil dengan membangun dermaga baru bagi TNI AL. Ini menunjukkan pentingnya penataan dan perencanaan yang matang agar kepentingan umum dan pertahanan negara bisa seimbang. Kalau yang B itu salah, karena membiarkan infrastruktur tanpa mempertimbangkan kepentingan keamanan bisa berakibat buruk bagi pertahanan negara sehingga tidak bijaksana. Kalau yang C juga salah, karena meskipun kepentingan keamanan penting, namun memprioritaskannya tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat juga bisa menghambat perkembangan infrastruktur yang diperlukan. D juga salah. D juga salah, karena meskipun benar bahwa penataan wilayah dan keamanan itu penting, jawaban ini terlalu umum dan tidak secara spesifik menunjukkan perlunya perhitungan strategis yang mendalam.
Juga salah karena mengutamakan penataan wilayah umum tanpa mempertimbangkan aspek pertahanan dapat membahayakan keamanan negara dalam jangka waktu yang panjang. Oke, ini nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang akan mendaftar CPNS tahun 2024. Oke, terima kasih.